warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin amma ba'd. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, silakan untuk berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh KM. Silakan. Baca doa dimulai. Baik, terima kasih. Adik-adik, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Baik, sebelum kita mulai belajar, Bapak akan mendata dulu. Afif Maulana Saputra. Hadir. Cika Herawati. Hadir. Alhamdulillah semuanya hadir lengkap. Adik-adik sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, sebelum kita belajar, mari kita membiasakan dulu membacakan surat ayat di dalam Al-Quran yang akan kita baca sekarang, yaitu surah Al-Ikhlas bersama-sama. Kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah dari sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, pada pembelajaran yang lalu kita sudah membahas, yaitu membaca surah Al-Ma'un dan mengartikan surah Al-Ma'un. Sebelum kita melanjutkan kepada pembelajaran yang selanjutnya, Bapak akan bertanya dulu kepada adik sekalian, apa yang sudah adik-adik sekalian berikan kepada anak yatim? Nah, ya, memberikan sumbangan, memberikan sedekah. Nah, pada pembelajaran pada pagi hari ini yang akan kita bahas adalah, bisa dilihat di depan tuh, yaitu menyayangi anak yatim. Jadi judulnya menyayangi anak yatim. Sebelum kita mempelajari menyayangi anak yatim, Bapak akan bercerita dulu, ada satu cerita yang mudah-mudahan bisa menggugah jiwa kita. Ya, ketika itu sedang hari Idul Fitri. Ya, ada anak yang sedang menangis. Ini apa? Rasul sangat mencintai, sangat menyayangi terhadap anak yatim. Nah, ya. Jadi materi kita sekarang menyayangi anak. Ya, depan tujuan pembelajaran kita. Ya, tujuan pembelajaran kita. Satu, meyakini surah Al-Ma'un sebagai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua, melafalkan surah Al-Ma'un dengan benar. Tiga, mengartikan surah Al-Ma'un dengan benar. Ini yang sudah kita bahas dulu, ya, minggu kemarin. Nah, yang akan kita bahas sekarang melanjutkan menjelaskan makna isi surah Al-Ma'un. Ini yang poin 4. Kemudian menghafal surah Al-Ma'un ayat 1 sampai ayat 7. Nah, ini yang akan kita bahas sekarang. Menjelaskan makna isi pokok surah Al-Ma'un. Yang kedua, menghafal surah Al-Ma'un. Coba kita bacakan bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Nah, kemarin ini kita sudah mengartikan surah Al-Ma'un. Nah, ini artinya ya. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah nih, pesan pokok surah Al-Ma'un. Kita lihat di sini depan. Apa sih pesan pokok dari surah Al-Ma'un yang kita pelajari sekarang? Pertama, harus sayang terhadap anak. Kita akan membagi kelompok sekarang, ya, dari apa yang sudah kita paparkan. Baik. Nah, silakan adik-adik untuk dibagi kelompok
Pertama, masing-masing kelompok akan mendiskusikan dan menganalisis materi yang disampaikan oleh Bapak tadi, ya, tentang materi kandungan surah Al-Maun dan menghafal surah Al-Maun. Yang kedua, peserta didik nanti membuat sebuah proyek atau dalam bahasa istilahnya mind mapping, peta konsep, ya, peta konsep. Nah, dari materi yang sudah disampaikan oleh Bapak tadi, ya, materi pokok kandungan Al-Maun, dan bahan-bahannya berupa kertas, karton, dan lain-lain yang sudah disiapkan. Sudah ada kan? Sudah? Oke. Silakan. Sudah? Yang lain? Kalau belum silakan lanjutkan. Yang sudah silakan bersiap-siap nanti untuk mempresentasikan hasilnya. Ya, satu orang aja nanti ke depan untuk mempresentasikan hasilnya, ya. Oke, yang sudah kelompok mana? Silakan untuk mempresentasikan satu orang ke depan, bawa hasilnya. Ayo, sini bawa hasil ke depan. Sini. Ayo bawa sini. Enggak apa-apa. Oke. Nah, ini hasilnya, ya. Silakan diperlihatkan dulu. Silakan dibacakan apa hasilnya. Isi pokoknya apa? Isi pokok. Oh iya, itu apa? Isi pokoknya. Nah ini. Nah, isi pokok mana isi pokok? Nah, kita bacakan. Pesan pokok 1. Kecamatan terhadap orang yang mengabaikan anak yatim. 2. Cukup, sudah ya. Beri aplaus untuk kelompok 1. Kemudian kelompok 2, silakan. Perlihatkan dulu hasilnya. Buat teman-teman, perlihatkan dulu hasilnya. Sekarang silakan apa hasilnya? Bacakan. Aplaus untuk kelompok 2. Kelompok mana sekarang? Kelompok iya. Silakan baca. Pesan pokok 1. Peringatan terhadap orang yang mendustakan agama. Tidak. Bacakan. Oke, cukup. Aplaus untuk kelompok terakhir. Oke. Baik. Sudah. Baik, ada sekalian, ya. Pembelajaran kita pada pagi hari ini telah selesai, yaitu kita menerangkan isi pokok surah Al-Maun dan menghafal surah Al-Maun. Nah, sekarang Bapak akan bertanya, bagaimana pembelajaran kita pada pagi hari ini, menyenangkan? Ya. Kemudian ada sekalian, apa yang harus kita sampaikan dalam pembelajaran ini? Barangkali ada yang disampaikan sepatah dua kata-kata tentang pembelajaran pada pagi hari ini. Ada? Silakan. Kalau ada silakan. Tidak ada. Kelompok itu ada enggak? Ini dari kelompok ada?
Nah, alhamdulillah. Kalau tidak ada ya, berarti pembelajaran kita insya Allah ada manfaatnya ya, bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ada sekalian, terakhir Bapak akan memberikan tugas kepada adik ya. Ini ada LKPD di depan. Artinya LKPD itu lembar kerja peserta didik ya. Apa yang harus ada dikerjakan ya, apa yang dikerjakan itu. Nah, ada nanti ini ada petunjuk belajar LKPD ya. Nah, yang ada nanti dikerjakan ini. Nah, pertama nanti ada itu menyalin surah Al-Maun ya. Nanti Bapak siapkan. Nah, kemudian ini mengisi kolom yang kosong dengan arti lafal yang tepat ya. Nah, kemudian ini apa? Ayo mengenal diri. Saya membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Nanti diisi sering, jarang, atau sangat sering, atau tidak pernah ya. Nah, kemudian ini, ini ada pilihan ganda. Nah, bisa nanti adik-adik kerjakan. Baik, adik-adik sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, alhamdulillah pembelajaran kita sudah selesai. Mari kita simpulkan bersama-sama pembelajaran kita ya. Nah, kesimpulan dari pembelajaran kita ya. Setelah kita mengkaji dan memahami isi kandungan surah Al-Maun ya, diharapkan setiap peserta didik untuk bisa mengamalkan dan mengaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kita jangan sampai dicap oleh Allah sebagai pendusta agama. Pendusta agama itu adalah orang yang tidak mengamalkan isi kandungan surah Al-Maun dan al-ayat al-ladzi yukadzibu. Jadi orang yang mendustakan agama itu orang yang selalu menghadirkan anak yatim, tidak sayang kepada orang miskin, selalu melalaikan sholat. Itulah kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Alhamdulillah, insya Allah pembelajaran yang selanjutnya yaitu mengenai Asmaul Husna. Insya Allah akan kita pelajari di hari atau di minggu yang akan datang. Baik, sebelum kita akhiri pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin oleh KM-nya. Baca doa dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.